lebih ketat lagi pengawasannya. Jangan menunggu masyarakat melapor dulu baru mikir bagaimana nih caranya. Jangan gitulah. Gitu ya, untuk bapak-bapak yang duduk di kursi empuk di kantor OJK sana. Saya mewakilkan nih dari khususnya teman-teman anggota grup WhatsApp Wanitangi yang sedang terjerat pinjol itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wanitangi Official. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Khususnya buat teman-teman di luar sana yang selalu mengikuti video terbaru dari Wanitangi Official ya. Saya selalu berharap dan saya selalu mendoakan buat teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan pastinya dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih yang udah klik video ini ya. Mungkin ada teman-teman nih yang nggak sengaja nonton video ini, padahal kalian tidak ada hubungan apapun, tidak ada permasalahan apapun dengan masalah pinjaman online. Saya tidak akan pernah bosan-bosan mengingatkan buat semuanya nih, khususnya yang belum pernah terkena pinjaman online. Jangan pernah kalian mencoba mengajukan pinjaman di pinjaman online atau biasa dikenal dengan nama pinjol ya. Karena pada dasarnya kalau kalian nekat menjerumuskan diri kalian ke pinjaman online, itu akan banyak sekali mendapatkan kerugian dan tidak sebanding dengan manfaat yang kalian dapatkan. Dan juga nih buat teman-teman yang sudah terlanjur terjerumus di dunia pinjaman online, hanya di channel ini, channel yang selalu menemani kalian semua untuk terus mengedukasi dan membangkitkan mental kalian agar kalian bisa memahami bagaimana cara keluar dari masalah pinjaman online. Karena pada dasarnya semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya, termasuk masalah dengan pinjaman online pun pasti ada jalan keluarnya kalau kalian mau berpikir secara logika sehat kalian. Oke ya, kita masuk ke pembahasannya ya. Video kali ini saya akan bahas tentang adanya ribuan aduan warga ke pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terkait permasalahan-permasalahan di pinjaman online. Isi berita ini saya kutip ya dari media online liputan6.com yang dengan judulnya OJK terima ribuan aduan warga soal fintech, perilaku kasar debt collector jadi sorotan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat selama semester 1 2024 berdasarkan data layanan konsumen OJK terdapat 5.047 pengaduan mengenai fintech, termasuk industri P2P lending atau pinjaman online. Berita ini masih panjang sekali ya, kalau saya scroll ke bawah, kalau saya bacakan semuanya nanti memakan waktu yang mungkin durasinya sangat panjang sekali. Jadi buat teman-teman nih yang mau baca berita lengkapnya nanti bisa saya cantumkan juga ya, link beritanya atau sumbernya ada di deskripsi video ini ya. Saya di sini hanya ingin coba menanggapi berita yang barusan sudah saya bacakan, dan selanjutnya ini kurang lebihnya adalah terkait adanya pelanggaran-pelanggaran dari pinjaman online, pengaduan dari masyarakat yang sudah masuk ke layanan konsumen OJK ya. Tadi kalian bisa dengar sendiri kan, 5 ribuan pelanggaran. 3.000 lebih itu dari khususnya tata cara penagihan atau dari masalah penagihan DC-DC yang kasar dan segala macamnya, itu banyak sekali pelanggaran. Saya sudah sering sekali kan bilang bahwasanya pinjol-pinjol legal OJK atau resmi OJK yang selama ini selalu diagung-agungkan oleh pihak OJK, yang selalu OJK bilang ketika masyarakat mau menggunakan pinjaman online itu jangan ke yang ilegal, gunakan saja pinjaman online yang sudah berizin OJK. Dalam hal ini adalah pinjaman online atau pinjol yang legal. OJK kan selalu bilang seperti itu ya, selalu mengatakan seperti itu. Padahal nggak kurang-kurang juga banyak sekali pinjol yang sudah legal itu penagihannya itu tidak manusiawi. Errornya itu nggak karuan, pengancaman-pengancaman. Belum lagi yang nagih di luar waktu yang sudah ditentukan oleh OJK atau jam operasional penagihan ya. Jam operasional penagihan OJK sendiri menetapkan maksimal jam 8 malam. Tapi saya yakin yang nonton video ini pasti ada yang pernah ditagih oleh DC pinjol itu di atas jam 8 malam. Kalau ada silahkan tulis di komentar dari aplikasi apa yang pernah menagih kalian di atas jam 8 malam. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah penagihan kasar, pengancaman, terus penghinaan lah, itu banyak sekali ditemukan. Belum lagi yang meneror dengan cara mengirimkan makanan ke rumahnya dengan sistem COD. Meneror dengan mengirimkan entah itu ambulan, pemadam kebakaran, sedot WC ke tempat kerja ataupun tempat tinggal si peminjam ya atau konsumen. Itu banyak sekali kejadian kayak gitu.
Dan itu, apakah itu ilegal? Enggak juga. Yang legal banyak yang seperti itu. Pinjol legal ketika meneror seperti yang tadi saya sebutkan, itu selalu tidak mau menyebutkan nama aplikasinya. Di beberapa video saya sebelumnya, saya sering sekali mengatakan ketika ada ancaman yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, itu kemungkinan besar itu yang legal. Kalau yang ilegal pasti rata-rata itu ada nama aplikasinya. Karena secara gampang aja kalau ilegal nantinya umpama diberantas oleh Satgas Waspada Investasi atau SWI, itu mereka akan muncul lagi dengan nama yang baru, dengan link download yang baru. Kalau emang kantornya kegerebek sekalipun, itu tinggal pindah kantor. Dan mereka timbul lagi seterusnya aja seperti itu. Nah, kalau yang legal, kenapa mereka nggak berani nyebutkan nama aplikasinya? Karena nanti imbasnya pasti si peminjam itu mudah sekali melaporkan ke pihak OJK maupun AFPI. Dan pastinya akan langsung ditindak tegas kalau emang terbukti ada pelanggaran dan ada nama aplikasinya. Gitu loh. Jadi nih, di sini sih saya lebih mau mengkritik pihak OJK aja ya, sebagai sebagai lembaga yang mengawasi fintech ini gitu loh. Ya mudah-mudahan ini ada yang dengar nih, ada pihak OJK yang nyasar ke sini mungkin nonton video ini ya. Pinjaman online legal yang ngakunya berizin, yang datanya berizin di OJK, itu nggak akan pernah ada jaminan bahwa mereka mengikuti aturan yang kalian buat, bahwa si pinjol itu mengikuti aturan yang dibuat oleh OJK. Nggak ada jaminan mereka bakal lakukan itu, bakal sesuai SOP, itu nggak ada jaminan. Terkecuali satu yang bisa memungkinkan mereka tertib adalah, ya setiap kantor-kantor pinjol ditungguin dari pihak OJK. Gitu loh. Intinya ada tim dari OJK yang ngawasin langsung setiap harinya, khususnya di tempat-tempat penagihan pinjol-pinjol resmi OJK itu. Ya saya rasa sih harusnya hal-hal kayak gitu bisa lah dilakukan gitu loh. Karena kan lembaga ini atau lembaga tersebut, dalam hal ini OJK, itu dibentukkan tujuannya emang buat mengatur itu semua, termasuk menertibkan mereka-mereka yang bermasalah, menertibkan pinjol-pinjol yang bermasalah, memberi sanksi pinjol-pinjol yang bermasalah. Nah, bagaimana bisa memberi sanksi? Ya harusnya pengawasannya lebih ekstra. Saran dari saya nih, walaupun mungkin nggak didengar juga dari pihak OJK, harusnya OJK itu ya mengawasi langsung. Tungguin lah, ya mungkin satu kantor pinjol ditungguin 10 atau 20 orang tim dari OJK atau AFPI nunggu di kantor pinjol. Biar mereka nagihnya itu juga mikir, nagihnya nggak berani kasar lagi. Kemungkinan kalau begitu mungkin berhasil cara itu untuk mengawasi. Tapi kalau hanya menunggu bola, menunggu laporan dari masyarakat, ya nanti masyarakat yang ada itu kepentok di bukti, Pak. Buktinya itu nggak ada yang menyebutkan nama aplikasi. Ketika mereka kasar, ketika mereka mengancam, ketika mereka meneror, itu mereka nggak nyebutin aplikasi. Mereka juga tahu lah resikonya apa. Resikonya nih si DC nanti kalau umpama keceplosan nyebutin aplikasi, nasabahnya melaporkan, si DC bisa beresiko dipecat dari pihak pinjolnya, itu dari kantor pinjolnya. Nah, si kantor pinjolnya pun itu nanti ada sanksi dari OJK. Ya mereka juga gampang sekali lah untuk mencari celah itu. Tinggal nggak usah nyebutin nama aplikasinya, ancam-ancam, masyarakat juga takut. Setelah itu masyarakat nyari uang ke sana kemari, gali lubang tutup lubang lagi untuk nutupi satu pinjol yang mengancam, dan seterusnya aja kayak gitu. Ya mau sampai kapan masyarakat diminta untuk gali lubang tutup lubang terus menerus. Termasuk masalah OJK yang membuat peraturan agar tidak gali lubang tutup lubang, dibatasi hanya satu orang itu atau satu nama konsumen itu hanya maksimal 3 aplikasi. Tujuannya agar tidak ada istilah gali lubang tutup lubang lagi. Nggak efektif juga. Masalahnya, salah satu anggota grup wanitanya aja ada yang cuma terjerat satu aplikasi saja, itu bisa 80 juta. Karena apa? Karena ketika sudah bayar lunas, dengan nominal kecil bayar lunas nih, sedangkan uang yang buat bayar itu mungkin bukan dari uang pribadi, bisa aja pinjam tetangga, pinjam saudara, segala macamnya, yang otomatis harus punya kewajiban mengembalikan uang tersebut ke yang minjemin dana tadi. Otomatis setelah dibayar itu akan pinjam lagi di aplikasi tersebut.
Dan si pihak aplikasi ketika nasabahnya bayar tepat waktu, itu akan langsung menaikkan limitnya Pak. Bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat dari sebelumnya. Sedangkan masalah tenornya itu banyak sekali juga yang pinjol-pinjol legal yang nggak karuan. Masalah pembayaran cicilan, ya sekarang bayangin aja. Coba Bapak sidak nih, Bapak-bapak yang duduk di kursi OJK sana. Coba Bapak sidak aja pinjolnya satu persatu. Banyak sekali kok pinjol yang pinjaman 5 juta, umpama pengembaliannya 6 juta. Benar secara hitungan bunga nggak melampaui atau nggak melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh OJK, betul. Tapi masalahnya adalah pengembalian total 6 juta itu saat cicilan pertama itu sudah langsung 4 juta sendiri, cicilan kedua 1 juta, cicilan ketiga 500.000, seterusnya sampai makin kecil. Kan itu ngawur. Harusnya masalah begitu OJK juga menertibkan gitu loh. Bagaimana caranya? Ya itulah Bapak lebih pintar lah, Bapak-bapak OJK itu lebih pintar harusnya ya. Kalau saya mah nggak paham apa-apa soal begituan Pak. Jadi Bapak nih yang lebih paham, Bapak-bapak yang terhormat yang di OJK sana harusnya lebih perketat lagi lah masalah aturan-aturan yang ada. Terus pengawasannya pun lebih ditingkatkan lagi, harusnya seperti itu. Nah tadi juga ada tuh di dalam berita yang masalah bunga keterlambatan atau denda keterlambatan itu terlalu besar segala macam. Ya betul Pak, itu saya juga mau nitip tuh. Kalau bisa Pak, perubahan masalah besarnya bunga itu secara persentasenya kecil. Kalau menurut Bapak kan kecil. Untuk tahun 2024 ini kalau nggak salah 0,3% ya besarnya bunga dan biaya layanan. 0,3% per hari Pak. Kalau pinjolnya tenornya itu dibuat 10 bulan, itu sama aja 0,3% kali 30 kali 10. Itu udah berapa Pak? Itu udah besar banget loh. Saran dari saya, harusnya Bapak ubah tuh. Kalau tetap masih menggunakan sistem per hari, harusnya jangan 0,3% Pak. 0,0003%. Itu baru kecil. Baru Bapak bisalah menggembor-gemborkan dengan pinjam di pinjaman online yang berizin OJK, bunganya lebih ringan, penagihannya sopan segala macam. Mungkin bisa gitu loh. Atau diubah Pak, tetap 0,3 tapi hitungannya per bulan. Jadi besar bunga 0,3% per bulan, bukan per hari. Itu harusnya diubah seperti itu. Kalau kepengin Bapak dengan bangganya mengatakan bahwasanya kalau mau pinjem uang itu dipinjol yang legal, jangan yang ilegal. Karena kalau ilegal itu emang mau kita berantas segala macam. Enggak, harusnya yang diberantas bukan cuma ilegal aja, tapi legal-legal yang ngawur-ngawur itu banyak sekali Pak. Gitu ya, untuk bapak-bapak yang duduk di kursi empuk di kantor OJK sana, semoga saya mewakilkan nih dari khususnya teman-teman anggota grup WhatsApp Wanitangi yang sedang terjerat pinjol itu Pak. Ya pokoknya cuma itu aja sih Pak, pesan dari saya, jangan nunggu masyarakat melapor, tapi lebih ke tim Bapak, tim dari OJK itu lebih aktif lagi untuk mengawasi pinjol-pinjol yang melenceng dari peraturan yang dibuat oleh OJK. Lebih ketat lagi pengawasannya. Jangan menunggu masyarakat melapor dulu baru mikir bagaimana nih caranya. Jangan gitu. Oke lah. Kalau terlalu panjang video ini saya lama-lama malah makin kesel nanti. Saya lama-lama makin gregetan gitu ya. Jadi mudah-mudahan nih buat teman-teman nih bisa saling bersatu padu untuk sama-sama menyuarakan ke OJK bagaimana agar OJK lebih memperketat lagi aturan-aturan masalah pinjol dan lebih giat lagi turun ke lapangan buat mengawasi pinjol-pinjol yang nakal. Ya mudah-mudahan sih kalau saya pribadi lebih berharap tidak ada lagi lah pinjol-pinjol, dihapus saja Pak semuanya, balik ke masa-masa di bawah tahun 2010 saat belum ada pinjol. Itu perasaan nggak ada tuh berita-berita orang bunuh diri gara-gara hutang. Ya mungkin ada, tapi perbandingannya itu beda banget sama semenjak adanya pinjol. Bentar-bentar berita tentang orang nggak kuat bayar pinjol bunuh diri segala macam itu, aduh mumet saya. Oke, mungkin buat teman-teman nih yang masih pusing mikirin masalah pinjol, pokoknya stop kalian untuk pusing, stop kalian untuk gali lubang tutup lubang lagi. Di luar sana orang yang terjerat pinjol itu banyak sekali. Kalian gak perlu khawatir, orang yang tidak bisa membayar pinjol itu tidak akan mungkin dipenjara. Jadi santai aja. Oke, saya akhiri saja untuk video ini. Semoga kalian paham semuanya ya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.